Oke, alhamdulillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Waalaikumsalam. wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jami'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La anbiya ba'da ma ba'd. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, mari kita doakan semoga Buya dan keluarga diberikan umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat dan juga dilancarkan segala urusan beliau baik urusan dunia, akhirat terutama urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Kang Mas Agus ya, Mas Agus selaku manajer bisnis dari BMTL Bahjah beserta jajarannya dan yang kami hormati juga dan kami muliakan tentunya para hadirin peserta Zoom pada kajian online yang diadakan oleh Al-Bahjah BMT Al-Bahjah ya. Masya Allah. Sebelumnya kita ingin menyapa juga nih dari peserta yang hadir. Assalamualaikum, apa kabarnya Bapak dan juga Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini dari Waalaikumsalam. Masya Allah, kita tadi lihat dari beberapa chat yang masuk, ada yang dari Aceh Utara, ada yang dari Bogor, ada yang dari beberapa daerah ya. Masya Allah, untuk bisa sambung hati dengan Al-Bahjah dan juga tentunya untuk menyirami hati kita dengan kajian-kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita tercinta Buya Yahya. Yang mana Alhamdulillah pada kesempatan pada kali ini, di tahun baru Hijriyah, kita juga memperbarui tentunya niat kita agar selalu makin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, caranya seperti apa? Yaitu dengan menyirami hati kita agar tidak mati dengan zikir dan kajian ilmu. Nah, salah satunya yang saat ini kita lakukan nih, kita tentunya berterima kasih kepada BMT Al-Bahjah yang telah memfasilitasi kita dengan program ngaji online bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Namun, sebelum kita mendengarkan paparan ilmu yang insya Allah bermanfaat dari guru kita tercinta Buya Yahya, sebelumnya kita akan bersama mendengarkan beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Mas Agus nantinya, yang insya Allah bermanfaat juga nih bagi kita semua. Tapi sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan juga, bahwasanya selama Zoom berlangsung diharapkan dari peserta yang mungkin tidak ada kepentingan untuk ngomong, di mute dulu biar tidak mengganggu Zoom kita, agar selalu khidmah nih Zoom kita. Dan juga bagi ibu-ibu yang solehah tentunya, bagi jamaah perempuan yang solehah, kita berharap juga untuk tidak menyalakan kameranya. Baik nanti ada sesi pertanyaan ataupun kita juga ada sesi kuis juga. Nah, jadi ketika menjawab ataupun bertanya diharapkan tidak menyalakan kameranya, terkhusus bagi ibu-ibu yang solehah nih. Oke, baiklah, kita juga ingin bertanya nih sebelumnya kepada Bapak dan juga Ibu nih, tahu nggak apa-apa aja produk ataupun layanan yang ada di BMTL Bajah? Boleh silakan di chat nih. Nah, kira-kira apa aja nih gitu kan, produk-produk ataupun layanan dari BMTL Bajah yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Masya Allah, ada yang sudah menjawab? Oke, daripada kita penasaran apa-apa aja produk dan layanannya, pada saat ini, pada kesempatan kali ini, kita ditemani oleh Mas Agus sebagai atau selaku dari manajer bisnis ya Mas ya? Ya, Manajer bisnis dari BMTL Bahjah yang insya Allah akan memberikan materi-materi ataupun informasi-informasi yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Maka dari itu kepada beliau dengan segala hormat kita persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, kita hormati serta kita teladani doa guru kita semuanya Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat. Semoga Allah mudahkan segala urusannya, urusan dunia dan akhiratnya, wabil khusus urusan dakwahnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah berjuang membantu program dakwah beliau. Amin amin ya robbal alamin. Baik, untuk sesi di kali ini, insya Allah kami dari BMT Al-Bahjah ingin memberikan informasi-informasi terkait insya Allah bagaimana program umroh mudah dan murah bersama BMT Al-Bahjah ini. Insya Allah kami akan sampaikan
Ini untuk kami sampaikan sekarang semua orang bisa umroh dengan mudah bersama BMT Al-Bahjah. Alhamdulillah, insya Allah kami akan sampaikan. Dan bagaimana sih caranya untuk umroh mudah dan murah bersama BMT Al-Bahjah? Kami menyediakan, kami punya produk unggulan yaitu Umrohku, simpanan umrohku, yang mana ini adalah produk-produk untuk memfasilitasi Bapak Ibu semuanya, para jamaah, para sahabat ngaji online dan semuanya, untuk memudahkan program atau hajat umrohnya ke Tanah Suci bersama BMT Al-Bahjah dan bersama Al-Bahjah Tour and Travel. Ya, bagaimana sih menabung mudah dan murah? Mulai dari Rp18.000 per hari. Oke, Masya Allah, Rp18.000 per hari ya Mas ya? Betul, Masya Mas Allah. Egri. Nah, ini dia bagaimana sih program menyimpan atau menabung umroh mudah dan murah untuk bisa berangkat ke Tanah Suci bersama simpanan umrohku BMT Al-Bahjah. Nah, untuk program 1 tahun itu untuk hariannya itu bisa menabung atau bisa menyimpan di BMT Al-Bahjah di simpanan umrohku yaitu Rp90.000. Hanya dengan Rp90.000 per hari program 1 tahun. Kemudian untuk setiap minggunya bisa menyimpan atau menabung senilai Rp635.000, dan jika untuk tabungan per bulan itu bisa dengan Rp2.750.000 saja. Untuk insya Allah program-program nanti banyak program-program pemberangkatan dengan Al-Bahjah Tour and Travel. Jika Bapak Ibu untuk program 2 tahun, ada juga nih untuk program 2 tahun hanya dengan sehari menyisihkan atau menabung dengan Rp45.000 saja bisa akan berangkat umroh untuk dalam jangka waktu 2 tahun. Untuk jika nabung secara mingguan itu Bapak Ibu semuanya bisa nabung secara rutin mingguan Rp317.000 saja per minggu untuk program-program umroh minimal. Untuk program Rp33 juta bersama Al-Bahjah Tour and Travel selama 2 tahun, atau dengan bisa nabung secara bulanan yaitu Rp1.375.000 saja setiap bulan untuk bisa berangkat selama nanti nabung 2 tahun ini. Atau mungkin bisa coba nabung dengan program 3 tahun Bapak Ibu semuanya, itu dengan mudah, yaitu cukup dengan Rp30.000 saja setiap hari, atau dengan secara mingguan bisa dengan nanti nabung secara mingguan, bisa nanti dikolek atau dijemput untuk tabungannya ke rumah setiap hari. Untuk yang wilayah Cirebon dan sekitarnya cukup dengan Rp212.000 saja setiap minggu, atau setiap bulan nabung selama 3 tahun, mohon maaf, 3 tahun itu dengan nominal Rp917.000 saja setiap bulan untuk program 3 tahun. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan untuk bisa nabung umroh, berangkat ke Tanah Suci dengan tabungan atau simpanan umrohku di BMT Al-Bahjah. Dengan niat buka tabungan atau buka simpanan umrohku, mudah-mudahan Allah mudahkan Bapak Ibu semuanya bisa berangkat umroh. Dibuka dulu tabungannya, baru nanti Allah yang menambah rizki kita untuk melalui simpanan umrohku. Nah, ini ada juga dari karya Buya Yahya, guru kita semuanya, fikih dan buku-buku yang lainnya. Itu karya guru kita Buya Yahya, fikih praktis haid, fikih kurban, fikih umroh, fikih tentang untuk sholat jenazah, kemudian ada juga memahami perbedaan para ulama. Ini banyak karya-karya guru kita semuanya ada di Al-Bahjah Pustaka. Mangga atau silahkan Bapak Ibu semuanya bisa menghubungi admin Al-Bahjah Pustaka untuk mendapatkan buku-buku dari karya guru kita semuanya Buya Yahya. Nah, kemudian nanti ini keunggulan-keunggulan bagaimana menabung atau menyimpan dananya di BMT Al-Bahjah. Bisa dengan layanan pick up service untuk jemput harian, mingguan, atau bulanan bagi perorangan maupun lembaga
bisa untuk nabung di BMT Al-Bahjah, kita fasilitasi dengan program nabung harian. Bisa kita jemput ke rumah atau ke lembaga atau ke kantor Bapak Ibu semuanya, bisa memudahkan untuk program nabung harian Bapak Ibu semuanya, atau dengan mingguan silahkan bisa kita nanti insya Allah kita bisa dengan layanan jemput atau kolek tabungan tiap hari ke rumah Bapak Ibu semuanya. Masya Allah, ini kita mudahkan untuk program simpanan atau tabungan Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada juga layanan berbasis BMT online, yaitu untuk berbasis Android untuk memudahkan bayar-bayar atau layanan-layanan seperti kemudahan-kemudahan di mana ada transaksi-transaksi pembelian untuk biaya pembelian pulsa atau listrik bisa melalui BMT Al-Bahjah Online, atau bisa juga dengan konsultasi keuangan bersama CS online kami yang ada di BMT Al-Bahjah mengenai konsultasi keuangan baik simpanan maupun pembiayaan. Boleh silakan bisa konsultasi melalui konsultasi keuangan bersama CS admin kami. Nah, ini tadi untuk layanan berbasis transaksi Android untuk memudahkan Bapak Ibu semuanya mengetahui untuk informasi-informasi simpanan, kemudian untuk bisa juga untuk pembelian pulsa maupun token listrik, atau bisa juga dengan program infak di Al-Bahjah banyak, dan bisa juga kita bisa berinfak atau berdonasi melalui layanan BMT Al-Bahjah online untuk melalui seperti infak rutin atau infak orang tua asuh, itu bisa melalui BMT Al-Bahjah online. Nah, kemudian juga nanti di BMT Al-Bahjah, alhamdulillah kita mempunyai layanan BMT Al-Bahjah secara keliling untuk mendekatkan para jamaah semuanya untuk layanan BMT Al-Bahjah. Mungkin beberapa tempat pernah menjumpai mobil branding Al-Bahjah, BMT Al-Bahjah, untuk mendekatkan layanan dari BMT Al-Bahjah kepada mitra atau anggota-anggota semuanya. Nah, ini kami ingin mengenalkan salah satu produk unggulan kami, produk yang dimana salah satu produk-produk yang mungkin dinanti oleh para jamaah semuanya, penabung semuanya, mitra BMT Al-Bahjah, yaitu simpanan khususku. Simpan dananya, petik hasilnya, dan raih berkahnya. Nah, ini pembagian untuk keunggulannya. Ini salah satu simpanan yang berbagi hasil dengan bagi hasil yang kompetitif. Insya Allah bagi hasilnya kompetitif jika dibandingkan dengan simpanan deposito. Contohnya, insya Allah bagi hasil di BMT Al-Bahjah lebih kompetitif. Kemudian minimal penempatan 50 juta rupiah. Ini kita batasi untuk penempatan minimalnya, yaitu minimal penempatan 50 juta rupiah. Kemudian untuk jangka waktu minimal untuk penempatannya 6 bulan. Dan dapat diperpanjang secara otomatis atau automatic rollover. Nah, ini untuk memudahkan Bapak Ibu semuanya menyimpan di BMT Al-Bahjah, tidak harus datang, jadi otomatis rollover di periode berikutnya sudah langsung otomatis diperpanjang. Kemudian ini dapat bagi hasil yang kompetitif, selain dapat bagi hasil yang sangat baik, sangat bagus. Nah, ini juga mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi nih. Untuk ada voucher AB Mart, kemudian ada juga voucher makan di AB Chicken, dan hadiah-hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Nah, ini salah satu produk unggulan dari BMT Al-Bahjah, yaitu simpanan khususku. Silahkan bisa konsultasi atau dengan layanan langsung CS online kami, atau bisa kunjungi kantor-kantor layanan di BMT Al-Bahjah. Nah, ini mungkin dari simpanan yang lainnya, yaitu ada simpananku, simpanan khususku, simpanan sekolahku, dan simpanan kurbanku, serta simpanan hajiku. Itu mungkin Mas Egri yang bisa kami sampaikan untuk dari tim BMT Al-Bahjah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
Banyak tadi ya kemudahan-kemudahan dari produk-produk BMT Al-Bahjah nih yang bermanfaat tentunya bagi kita semua dan insya Allah bermanfaat juga bagi umat dan masyarakat. Yang pasti semuanya berbasis syariah seperti tagline-nya dari BMT Al-Bahjah yaitu bangga bersyariah. Masya Allah. Baiklah, Bapak dan juga Ibu yang kami muliakan, insya Allah selanjutnya ini kita masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu nih. Ininya ceramah ataupun motivasi yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta Buya Yahya, nanti yang akan dipungkasi juga dengan doa penutup oleh guru kita tercinta Buya Yahya. Namun di akhir kita juga ada sedikit kuis nih bagi bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang ada di Zoom ngaji online pada kesempatan kali ini. Ya insya Allah ada hadiahnya. Jadi jangan sampai kelewatan, kita tunggu sampai akhir dari Zoom kita pada sore hari ini. Baiklah, maka dari itu kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. So, 3 menit lagi, oke siap. Baiklah, mungkin ada beberapa pertanyaan ya dari jamaah yang hadir ataupun dari Bapak Ibu yang hadir pada Zoom kali ini mengenai produk-produk nih dari BMT Al-Baja sendiri. Mungkin udah tertarik nih untuk nabung ataupun makanya layanan-layanan yang ada di BMT Al-Baja. Silahkan sok ditanyakan kepada Mas Agus nih ya. Insya Allah siap untuk menjawab semuanya. Boleh untuk nanti di chat juga bisa ataupun ada yang mau ngomong langsung di raise hand dulu. Nanti ada eh, apa ya, ada pilihannya, ada pilihan angkat tangan. Nah, di situ kita akan milih siapa nantinya yang bisa bertanya. Nah, nanti insya Allah sebelum sesi dari guru kita tercinta Buya Yahya dimulai, kita ada pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu dari yang hadir mungkin bisa. Boleh, silahkan ditanyakan. Misalkan ini benar nggak yang 18.000 per hari? Itu insya nanti bisa akan kita jawab oleh Mas Agus sendiri. Silahkan. Ada yang bertanya? Nah, Mas Agus, ini ada yang bertanya nih. Ada pertanyaan. Ya, nih ya, ada pertanyaan dari Mbak Anissa Dewi, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Masya Allah. Kalau 18.000 per hari, terus kalau kita tiba-tiba nggak ada uang nih buat disimpan atau terputus gitu, apakah di double untuk pembayaran selanjutnya? Bagaimana? Mas Agus, silahkan dijawab. Iya, dengan tadi Mbak, siapa namanya ya tadi Mas Egri? Mbak Anissa Dewi Mbak dari Anissa Tanjung Balai, Dewi, Sumatera ya. Utara, jauh nih. Oh, ya, karena kami ini untuk programnya simpanan Mbak Anissa Dewi memang boleh sesuai dengan misalkan di hari yang keberapa itu terputus, boleh di double karena mungkin karena sifatnya ini adalah simpan atau tabungan, fleksibel kami Mbak Anissa Dewi untuk bisa cara nabungnya boleh di double atau mungkin di hari tersebut belum bisa nabung dulu boleh. Itu kami karena sifatnya menabung bukan untuk tabungan wajib, itu boleh-boleh saja. Mungkin nanti kalau misalkan programnya Mbak Dewi mau istiqomah bisa di double di hari berikutnya atau misalkan karena mungkin sifatnya ingin kemudian setiap minggu boleh nanti dijadikan setiap seminggu sekali atau mau di double yang ketinggalan boleh maka karena sifatnya ini nabung Mbak Dewi bukan simpan wajib gitu Masya Mas Allah. Egri. Dipermudah sekali ya Mas, diberikan kemudahan untuk yang punya niat ibadah umroh ya. Iya Masya Allah diberikan betul. kemudahan dengan layanan-layanan tentunya dari BMTL Bajah. Oke, bagaimana? Apakah kita bisa mulai dengan guru kita tercinta Buya Yahya? Kalau masih belum Belum kita kayaknya bisa. Mas Egri. Oh ya, baik. Kalau masih belum kita ingin menjawab lagi nih Mas Agus ya, kita berikan kesempatan lagi untuk menjawab pertanyaan dari jamaah ngaji online kita. Ini Ada ada satu juga nih pertanyaan. banyak nih. Ada Ya, beberapa banyak nih. banget nih. Ini kita pilih nih yang mungkin semuanya akan bertanya juga. Nah, di sini ada Eh, dari Mas Suyamto ya. ya Apakah betul tadi. ketika sudah ikut program tabunganku bisa diakses pakai aplikasi dari BMTL Bajah? Nah, itu gimana tuh Mas Agus? Ya, dari Pak Suyamto ketika sudah menjadi anggota BMTL Bahja, insya Allah nanti langsung dapat akses untuk layanan tadi aplikasi BMT Al Bahja online, Pak Suyamto. Syaratnya untuk bisa install atau bisa akses untuk BMT Al Bahja online adalah menjadi anggota dulu, Pak Suyamto. Saat
menjadi anggota, otomatis nanti untuk layanan akses dari berbasis Android tadi BMT Al-Bahjah Online sudah langsung digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, untuk pembayaran, untuk pembelian, atau bisa untuk infak tadi. Gitu, Mas Egri. Oh, Masya Allah. Jadi memang banyak nih Mas, saya banyak keuntungannya nanti ya. Jadi Iya, nggak betul. hanya cuman offline, nanti online pun juga dipermudah nih bagi jamaah yang hadir, tentunya bagi seluruh masyarakat yang nantinya ingin membuka tabungan mungkinnya di BMT Al-Bahjah. Gitu. Iya. Nah, ini juga kalau boleh masih bisa untuk tanya jawabnya? Insya Allah, sepertinya sambil menunggu guru kita Buya Yahya masih ada beberapa pertanyaan nih, Mas Egri. Nah, bener Insya Allah banget nih nih Mas ada, Yaya. ada satu lagi nih, Mas Egri nih di Nah, kolom silakan chat mungkin dari Mas Agus bisa milih nih. Ayo. Dari Samsung SM. Ini simpanan sekolahku, Mas, mohon dijelaskan. Baik, Hmm. Bapak Ibu, untuk simpanan program sekolahku bisa dibuka untuk semua anggota dari eksternal maupun internal, siapapun dari Bapak Ibu semuanya yang punya putra-putri yang masih sekolah, boleh bisa menabung di program simpanan sekolahku. Cukup dengan datang atau mendaftar secara online di BMT Al-Bahjah, akan bisa langsung membuka tabungan atau simpanan sekolahku. Nanti eh, untuk namanya, karena biasanya anak-anak sekolah belum punya kartu identitas, biasanya itu nanti kita akan diawali dengan nama orang tuanya atau wali muridnya atau orang tuanya. Orang tuanya nanti di belakangnya ada QQ nama putra-putri Anda semuanya, putra-putri Bapak Ibu semuanya, sehingga bisa nanti untuk mangga bisa nabung sekolahku setiap bulan atau setiap minggu, eh, bisa untuk program tabungan sekolahku untuk nanti tabungan rencana untuk kelulusan atau kebutuhan-kebutuhan pendidikan putra-putri Anda. Gitu dari untuk penjelasan dari sekolahku, Mas Hmm, Egri. baik, berarti memang ada syarat yang harus dipenuhi dulu karena balik lagi untuk selaku itu anak-anaknya masih berumur di bawah 18 tahun mungkin ya Mas ya. Jadi Iya. suara kita. Oh, oke, di sini juga udah bisa untuk guru kita tercinta Buya Yahya sudah hadir di sini mungkin ya. Apa kita mulai saja apa masih Belum, masih bertanya? sepertinya masih belum masuk, Mas Egri. Oke, baiklah. Ini ada masih banyak nih Mas pertanyaan-pertanyaannya nih. Banyak Iya. yang penasaran kayaknya dengan produk dan layanan dari BMT Iya Al-Bahjah. betul, ini salah satunya dari Ibu Teti Fatimah. Kalau program Hmm, BMT Bahja itu hanya Cirebon saja atau seluruh Indonesia? Boleh Ibu, tuh gimana dari tuh? Ibu Teti dari di luar Cirebon pun bisa nabungnya, bisa nanti melalui transfer nabung di BMT Bahja. Boleh ketika mau nabung umroh, nabung haji, boleh melalui via transfer bisa nanti untuk aplikasi dan aktivasi BMT Al-Bahjah online pun nanti bisa melalui online, Ibu. Bisa hubungi CS online kami di 0822 1500 0779, Ibu Teti, untuk nanti mendapatkan informasi lebih jelas tentang pembukaan atau tata cara membuka rekening secara online. Ya, Ibu Teti. Nah, kalau misalkan nih kita langsung ke kuis aja gimana nih Mas? Masih masih masuk nggak kuis nih kita? Kita langsung ke kuis aja nih kira-kira gimana? Biar tadi pertanyaannya Sepertinya mungkin bisa sebentar dijawab lagi gitu guru ya. kita semuanya, Buya Yahya, akan hadir bersama kami. Hmm. eh, Sementara ini masih coba tanya-tanya nih yang kita Oh coba iya masih banyak menjawab nih. yang di kolom-kolom chat. Ya, Masya Allah masih banyak banget nih pertanyaan-pertanyaannya. Karena pada penasaran nih pastinya dengan produk Oh dan iya juga nih, layanan. ada salah satu nih dengan Pak Gozali. Hmm. Waalaikumsalam Pak Gozali. Kalau tabungannya sudah berbang kali 5 tahun, apakah bisa dilanjut lagi? Insya Allah itu masih bisa Pak Gozali, selama masih belum ditutup rekeningnya bisa langsung disambung lagi karena insya Allah saldonya kalau masih belum ditutup masih ada, karena di BMT Al-Bahjah simpanan atau tabungannya tidak dikenakan biaya administrasi sehingga Hmm. tidak akan berkurang simpanan atau saldo dari Bapak Ibu semuanya. Jadi misalkan 1 tahun yang lalu ada saldo 1 juta, kemudian nanti walaupun tidak aktif itu masih tetap utuh 1 juta di setahun atau 2 tahun yang akan datang. Gitu Mas Yegri. Insya Allah Pak, Masya Allah. mau silakan Pak Gozali bisa menghubungi CS online kami untuk mengecek Ya. statusnya atau saldo terakhir
Bapak di simpanan yang Bapak punya di 0822 1500 0779. Pak Gozali, silahkan. Nah, iya. Baik, pada Bapak Gozali nih, diulangi lagi untuk bisa menghubungi ya admin dari BMT di 0822 1500 0779. Ini ada lagi pertanyaan nih, Mas Agus ya. BMT Al-Bahjah ini ada pembiayaan kendaraan nggak? Nah, itu gimana tuh? Oh, untuk sementara ini sepertinya Buya sudah siap, Mas Egri. Oh, Nanti kita alhamdulillah. jawab setelah nanti ngaji bersama guru kita. Masya Allah, ini hal yang momen yang kita tunggu-tunggu nih, bisa ngaji bareng bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Maka itu kalau karena Buya sudah siap, maka dari itu mari kita persiapkan hati dan juga pikiran kita untuk bisa menyimak untayan untayan hikmah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita tercinta Buya Yahya. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan. Semua yang bergabung di tempat ini insya Allah adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, akan dimudahkan urusan dari rezekinya, dijauhkan daripada rezeki yang haram, dibuka pintu halal seluas-luasnya. Ada yang saat ini di akhir-akhir ini sering menimpa saudara-saudara kita, mudahnya menghutang yang tanpa disadari padahal utang harus dibayar. Kalau urusannya hanya hutang kemudian dibayar, tentu nggak ada masalah karena memang hutang harus seperti itu. Akan tapi mudah mengambilnya. Kemudian setelah itu ada ribanya. Dulu pinjam kan nggak gampang, harus melalui prosedur-prosedur yang berbelit-belit, sehingga mau utang itu sendiri juga perlu waktu dan energi untuk sampai kepada pinjaman tersebut. Tapi hari ini tidak. Ya, sering dia pinjaman online segala macam dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga orang yang keinginannya untuk pinjam tidak terlalu kuat pun menjadi melangkah ke sana. Tapi kalau kita simpulkan sebabnya adalah karena tamak lah. Tahu itu haram masih saja dimasuki. Sehingga yang kita perlukan di saat-saat kita melihat wabah kayak begitu ya diri kita sendiri. Harus menyadari bahwasanya al-maisir, riba, ada pinjam online kemudian judi online setelah itu. Ini biasanya satu iring. Riba, Masya Allah, haram, dosa besar. Dan riba itu bukan masalahnya ada yang dirugikan atau tidak. Biarpun tidak ada yang dirugikan, tetap dosa. Marilah kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada yang bisa membentengi kecuali rasa takut. Kalau yang bentengi hanya urusan jaminan, maka di saat punya jaminan, mungkin ada orang pinjam duit nggak bisa karena nggak ada jaminan. Maka di saat punya jaminan, dia akan pinjam duit. Lalu bagaimana yang nggak pakai jaminan-jaminan segala macam di zaman sekarang ini? Maka yang menjadikan orang bisa menghentikan itu semua adalah rasa takut kepada Allah. Bagaimana akan digunakan untuk biaya anak-anak kita? Mana ilmunya akan bermanfaat? Diberi untuk keluarga. Mana bisa berkah? Mana bisa berkah? Kalau seperti itu. Maka dari itu, ayo. Kita semuanya waspada tentang diri kita sendiri. Hati-hati. Jangan sampai kita masuk dunia riba. Kemudian juga, kadang kita diuji loh ya. Dengan dunia riba konvensional sama lembaga keuangan yang syariah. Ujiannya sebetulnya kalau pada zaman dulu bukan sebuah ujian. Hanya kita cara membandingkannya salah. Kalau untuk menjalankan syariah, tentunya kita harus cerdas di dalam membandingkan. Misalnya, kalau di bank konvensional, kalau saya menitipkan uang di sana, kelihatannya bunganya lebih besar
daripada saya harus bagi hasil dengan lembaga keuangan syariah. Ini kan biasanya cara membandingkan semacam ini langsung mengatakan bahwasanya rugi dong. Nah ini, kalau saya harus ke syariah ternyata selisihnya begitu. Dia cara melihatnya melihat perbedaannya ini, bukan melihat keuntungan yang ia dapat. Bukan keuntungan yang ia dapat. Kalau dia memikirkan keuntungan, alhamdulillah dari Allah. Biarpun mungkin tidak lebih banyak, akan tapi bisa lebih berkah karena ada halal di dalamnya. Dan juga kadang-kadang transfer. Kalau melalui konvensional karena dia nanti kena cas 5.000. Kalau lihat syariah ini adalah kalau lihat syariah cas 5.000. Kalau sama-sama konvensional enak nggak kena 5.000. Makanya untuk transfer aja ini 5.000 dipikirkan. Sementara kita transfernya puluhan juta. Apakah kita lupa bahwasanya dulu kalau kita ingin mengambil uang itu pakai wesel, kantor pos itu, kita naik angkot, bayar, nanti nunggu ngantri harus beli es habis banyak. Seharusnya kita ini orang beriman untuk menegakkan syariat. Sedikit-sedikit susah, nggak ada masalah. Yang penting dapat ridho Allah. Pun kalau kita bandingkan dengan zaman dulu, nggak ada. Jauh lebih mudah hari ini. Masih ingat yang seumur-umur kami waktu sekolah tuh gimana kita dapat uang? Mengirim uang tuh gimana caranya? Ini harus kita pahami. Nah, maksud kami adalah, ayo kita koreksi, kita lihat, tengok diri kita sendiri. Kita tanamkan rasa takut kepada Allah. Jangan sampai kita terjerumus di dalam urusan-urusan riba. Apalagi sekarang ada kemudahan pinjam uang, ada tambahannya pinjam uang. Dan anehnya, subhanallah, innalillah. Yang banyak terjebak di sini adalah justru yang seharusnya secara akal nggak boleh masuk di situ. Siapa itu? Ustadz. Beberapa ustadz ngadep ketemu kami, ya Allah, bagaimana ustadz? Kita tidak tega ustadz, bagaimana anda? Berarti iman, berarti action saja depan manusia sebagai ustadz. Padahal dia adalah tidak beda dengan orang-orang jahat yang lainnya. Sampai jumlahnya besar. Karena permasalahan keroposnya keimanan. Bisa saja menjadi ustadz hanya action saja. Dia bukan karena Allah, bukan mencari Allah. Maka dari itu, biarpun kita bukan seorang ustadz, tapi kalau kita takut kepada Allah, jauh lebih mulia, lebih agung. Kelihatannya seorang pedagang saja tapi takut haram, wah istimewa. Dia wali di kalangan pedagang. Pangkatnya tinggi dia, nggak mau yang haram, wah istimewa. Nah ini yang perlu kami hadirkan. Dan kami tidak ingin lama-lama, kami ingin diskusi saja setelah ini lebih banyak. Intinya ayo takut kepada Allah. Ketahuilah yang namanya riba, berat menjadikan harta tidak berkah, haram. Dan riba banyak, ada riba ngoret, riba pinjam-meminjam, itu yang selama ini kita bahas. Padahal riba tidak hanya itu saja, ada 3 riba yang lainnya. Riba fadl, riba nasai, dan riba yad. Insya Allah tidak perlu dibahas. Intinya riba yang selama ini yang masyhur adalah riba garat, riba karena utang piutang. Masya Allah. Ini saja mungkin kelumit saja. Kami ingin lebih banyak diskusi. Intinya istiqomah di dalam perkumpulan ini. Ayo takutlah kepada Allah, hamba Allah. Keberagaman kita bukan ingin dipandang manusia, tapi kita ingin dipandang oleh Allah. Jangan action gayanya kita ahli ibadah, umroh bolak-balik, tapi dengan haram riba. Jangan kelihatan kita jadi ustadz, tapi ternyata diam-diam pinjal, pinjaman online dia tersiksa. Na'udzubillah. Mana kedekatan pada Allah? Jadi ustadznya, gelar ustadznya hanya di depan jamaahnya. Kalau sudah kebiasaan ustadznya hanya di depan jamaahnya, bisa jadi bukan saja urusan pinjal, mungkin juga yang lain-lainnya. Tentang tontonannya, tentang kebiasaannya, tentang yang lain sebagainya. Maka ayo kita semuanya nggak usah kita nilai orang lain, kita nilai diri kita sendiri. Yuk kita menjadi orang jujur kepada Allah, tulus kepada Allah. Insya Allah akan dimudahkan. Allah Maha Kasih. Walatina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang serius mencari Allah akan diberi jalan petunjuk menuju Allah. Ini saja insya Allah. Ayo kita diskusi, kita ngobrol. Silakan, Masya Allah. Insya Allah, jazilan kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Seperti yang beliau sampaikan tadi, penting bagi kita untuk menghadirkan hati kita untuk takut kepada Allah akan dosa riba, dan yang penting adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita akan buka 3 penanya terlebih dahulu, 1 dari penanya laki-laki dan yang kedua dari penanya perempuan, dan kita akan membuka pertanyaan juga di kolom chat. Jadi 1 pertanyaan di kolom chat, 2 dari penanya langsung. Baik, silahkan yang kita milih dari yang angkat tangan ya. Baik, dari
Bapak Bambang Setiono. Boleh silahkan Bapak untuk bertanya. Terlebih dahulu membacakan salawat dan juga asal. Silahkan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Perkenalkan Buya, saya dari pendengar radio di Purbalingga, Jawa Tengah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Izin bertanya Buya mengenai kaitannya dengan tabungan juga di bank syariah. Di tempat kami di Purbalingga ada sebuah bank milik pemerintahan daerah dan itu juga sudah maksudnya sudah menggunakan sistem syariah. Nah, pertanyaan di situ itu ada program menabung dengan jangka 1 tahun itu ketika kita menabung, tapi uangnya sementara tidak boleh diambil terlebih dahulu dengan kesepakatan tentunya di awal. Nah, dengan program tersebut itu nantinya setiap satu tahun sekali ada undian berhadiahnya gitu Bu ya. Nah, misalnya saya ikut nabung di program yang tersebut selama 1 tahun, baru setelah nanti ada undian berhadiah, baru tabungannya boleh diambil. Itu masuk di maksudnya tetap diperbolehkan atau ada kayak gimana gitu Bu ya maksudnya real syariah atau tetap nggak boleh ikut program yang hadiah tersebut. Terima kasih, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, itu hanya motivasi saja. Kan tidak semuanya dapat hadiah, undian berhadiah kan? Tidak semuanya. Artinya itu mengajak, menghimbau, itu memotivasi kepada kita agar senang menabung. Dan hadiah itu tentu nggak ada hubungannya dengan tabungan kita. Nggak bisa dikatakan riba karena bukan ada batas kalau kita nabung 1 juta dapat berapa persen, oh enggak. Itu bisa saja ada pihak lembaga memang menyiapkan hadiah untuk orang yang gemar menabung. Nah, kemudian dari mana mereka dari pihak lembaga itu dapat keuntungan? Kok berani memberikan hadiah hanya sekedar dititipi uang saja? Ada tentunya di sana ada hal lain lagi bahwasanya di saat Anda menabung itu ada transaksi lain yang mungkin kadang ini permasalahan adalah pegawainya yang tidak mengerti syariat. Alumni daripada konvensional masuk tidak bisa menjelentrehkan tentang transaksi-transaksi Islami. Jadi waktu Anda menabung itu bermacam-macam cara, di antaranya waktu Anda menabung nanti uang tabungan Anda itu akan diputar di dalam usaha, nanti setelah pada waktu tertentu Anda mendapatkan keuntungan. Dan pihak lembaga tentu juga dapat keuntungan, maka berani memberikan hadiah. Jadi bagi hasil Anda bermacam-macam, nanti akan diberdayakan untuk satu unit usaha yang sudah diketahui oleh pihak lembaga. Jadi itu nggak ada masalah. Nah, berkenaan dengan bank-bank syariat atau lembaga keuangan syariat itu yang menjadi masalah adalah ada di antara pegawai-pegawai yang malas menjelentrehkannya, apalagi dia lulusan dari konvensional, maka lisannya lisan konvensional. Sebab yang menjadikan halal haram itu transaksi benar atau tidak, itu saja. Makanya waspada, maka kami himbau kepada yang membuka lembaga keuangan harus dipantau tentang pegawai-pegawainya agar mengerti tentang syariat, itu saja. Baik, terima kasih. Masya Allah, syukran jazilan Bu atas jawabannya. Kita membuka pertanyaan lagi bagi jemaah perempuan untuk bisa nanti kita pilih, dan diharapkan untuk jemaah perempuan nanti tidak membuka kamera ya. Oke, baik. Kita pilih dari Bu Yulia. Silahkan Ibu Yulia memberikan pertanyaannya. Diawali dengan salawat terlebih dahulu. Silakan kepada Ibu Yulia. Salam. Assalamualaikum Bu Yulia. Oke, mungkin karena sinyal ya. Karena sinyal kita ganti ke penanya yang lain. Boleh untuk angkat tangannya? Oke, kepada Ibu Waliyatun, boleh silakan untuk bertanya kepada Buya, salawat terlebih dahulu dan diharapkan tidak menyalakan kameranya.
Baik, kepada Ibu Waliatun yang mengangkat tangan. Waalaikumsalam. Boleh lebih kencang lagi suaranya, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh. Buya mau izin bertanya. Hmm, jadi ada saudara terjerat hutang online, tapi membayarnya dengan menjual warisan dari orang tua. Itu hukumnya bagaimana, Bu ya? Jatahnya siapa warisannya? Miliknya siapa warisannya? Baik. Sewaktu orang Baik. tua masih ada, Baik. peninggalan itu tidak dibagikan ke siapa-siapa, tapi milik orang tua gitu. Baik. Ya. Ya sekian Bu ya. Baik. Terima Masya kasih Allah. atas jawabannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang terlanjur terjerat dalam hutang online hendaknya segera dituntaskan. Kalau tidak ekornya panjang, siksanya panjang. Di antaranya ya harus kita mengeluarkan aset kita untuk menyelesaikan problem neraka ini. Neraka di dunia dan neraka di akhirat. Nah, adapun kalau orang ingin membayarnya dengan warisan, dilihat dulu. Jika warisan memang jatahnya dia, ya sah-sah saja, bahkan wajib dong. Jatahnya saya dapat bagian milik saya. Bagian saya gunakan untuk bayar utang sah. Tapi kalau belum dibagi miliknya orang, milik adik-adiknya, belum dibagi haram. Karena ada bagian miliknya orang lain. Cuman dari pertanyaan Ibu tadi belum beres kayaknya. Kok orang tua masih ada warisan bagaimana? Ini kurang ajarnya anak, bapaknya masih hidup diwaris. Ini numpuk kesalahan. Kalau bapak masih hidup, nggak boleh diwaris dong. Masih hidup kok diwaris. Memang dia akan mati duluan. Bisa saja sang anak mati duluan kok. Kadang-kadang kita tidak punya adab. Orang tua masih hidup bilang, abah mana warisan saya? Loh, memang yang mati bapak duluan. Bisa kau dulu loh. Nah, seperti itu. Jadi masalah waris hati-hati. Kalau betul orang tua meninggal, dunia ada harta waris, nah kemudian punya utang, maka dia boleh. Bahkan harus dia membayar utangnya, biarpun harus jual asetnya. Jual asetnya dari warisannya sah-sah. Oke, Masya Allah, itu saja. Kalau kita ada pertanyaan dari jamaah melalui chat Zoom ya. Ada yang bertanya, bagaimana menyikapi hutang di saudara tetangga yang sangat susah, sedangkan sekarang yang mudah adalah bank-bank. Bagaimana Bu ya? Ke saudara Gimana? maupun kalau ke saudara dan tetangga itu untuk hutang itu sangat susah, sedangkan sekarang di bank malah gampang untuk meminjam. Itu bagaimana solusinya, Bu? Ya, memang koreksi ya. Kenapa kok susah? Mungkin kita memang orang susah bayar sebelumnya. Sebab kalau kita nggak punya pengalaman susah bayar, orang begitu mudah dengan kita. Mungkin itu sudah jahat dulu ke orang. Kita sudah biasa ngutang susah. Sehingga dia nggak percaya sama kita. Nah, ini harus koreksi. Sebab suatu ketika kita bertanya kepada seorang, ada beberapa orang berkata, saya pinjam uang susah. Akhirnya kita ketemu orang kaya. Nah, apakah ada orang pinjam uang ke Anda? Oh, banyak. Bukan satu, dua. Rupanya lebih banyak orang yang pinjam nggak mau bayar. Jadi yang susah kadang-kadang kita sendiri yang minjam. Kita harus waspada. Artinya kita harus koreksi. Karena mengerti kalau pinjaman dari saudaranya, wah nggak usah dibayar, nggak ada masalah. Ini jadi masalah. Ngentengin, inilah menjadikan keluarganya nggak mau minjemin lagi dong. Kita koreksi diri dong. Coba aja nih, kalau ada orang punya masalah itu nggak mungkin pinjaman pertama dia. Atau paling tidak, kebanyakan seperti itu. Pinjaman kedua, ketiga karena ketidakseriusannya di dalam membayarnya. Baik, kemudian kalau kita pinjam keluarga tidak ada, tentu masih ada jalan. Ya, sekarang melalui cara syariah. Syariah itu cara bukan pinjam. Nanti diajari bagaimana cara membayar utang, tentunya dengan program atau dengan produk-produk yang sudah disiapkan di lembaga keuangan syariat.
Disinilah nanti akan ada dibangkitkan ekonominya, mungkin apa dengan cara nanti ada kalau permasalahannya adalah barang-barang utangnya barang, maka bisa jadi dengan murabahah dibelikan barang untuk membayarnya dan seterusnya. Ada macam. Intinya jangan sampai kita langsung pada konvensional, masih coba Anda datang kepada dunia syariah dulu. Ya, tapi ingat berpinjam kepada teman itu bisa saja bagus pada saudara, tapi tolong kalau pengen dimudahkan rezeki kita, maka kalau pinjam utang itu harus segera membayar dan dicatat. Kalau minjem utang nggak dicatat akan disempitkan rezekinya, susah membayar. Idza tadayyantum bidain ila ajalin musamma faktubuh. Kalau kita pinjam uang dengan tempo yang sudah ditentukan, hendaknya kita catat. Itu saja. Hati-hati insya Allah. Insya Allah. Mungkin pertanyaan terakhir Bu ya. Pertanyaan terakhir. Di kantor saya penggajiannya itu memakai bank konvensional. Bentar apa itu? Jadi di kantor saya untuk penggajiannya, sistem penggajiannya itu pakai bank konvensional. Apakah itu dosa, Bu ya? Anda nerimanya tidak. Maksudnya mereka ngirimkan ke Anda dengan bank konvensional kan? Mereka yang ngirimkannya. Begitu kan? Nah, kalau memang kasus seperti itu, ya siapa saja ngirim uang kepada Anda, ya urusan dia. Hanya perlu dikasih edukasi hendaknya kalau bisa segera pindah ke syariat. Kalau kita semua kompak umat Islam itu kepada bank syariah akan berjaya. Permasalahannya kita nggak kompak. Sudah terlanjur nyaman dengan sesuatu yang selama ini kita geluti. Nah, adapun kalau kita nerimanya harus pakai konvensional, dilihat dulu dong. Kalau memang tidak menjadi sebuah kewajiban, kita harus memaksa. Bahwasanya saya tidak mau dengan konvensional. Selagi masih bisa, biarpun harus potong 1.000, 2.000, 10.000, 10.000 nggak ada masalah. Demi saya menjaga syariat, bank syariat, lembaga keuangan syariat. Kalau ternyata negara misalnya, naudzubillah, perusahaan negara yang nggak bisa sementara kita pegawai di situ, nah ini babnya darurat banget. Tapi kayaknya sudah nggak ada sih kalau sampai seperti itu. Ini jadi selagi belum darurat ya jangan pakai kita bank konvensional seperti itu. Insya Allah. Ini saja. Kita perlu niat kok. Sebetulnya apa yang perlu kami biasakan? Ghirah, kecemburuan kita. Kecemburuan kita dengan syariat inilah yang menjadikan kita akan bisa menegakkan syariat. Insyaallah. Ini saja. Insyaallah, syukran jazilan Bu atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa membantu jawaban-jawaban yang lain dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Bu silakan untuk ditutup dengan informasi dan juga doa keberkahan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala habibina sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, Rahim, pandang kami dengan kasih yang dicintai-Mu, ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari yang haram, jauhkan kami dari riba, dan siapapun yang saat ini kepleset dalam riba kami mohon entaskan dari riba. Engkau Maha Kuasa ya Allah. Ganti dengan modal yang halal penuh berkah ya Allah. Dan kami mohon cukupkan kami dengan yang halal darimu. Cukupkan kami dengan yang halal darimu. Allah makfina bihalalikan haramik wa aqnina bifadlika amman siwak. Ikfina bihalalikan haramik wa aqnina bifadlika amman siwak. Ikfina bihalalikan haramik wa amman siwak. Ya Allah, ampuni kami semua. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah. Anak keluarga kami jauhkan dari riba dan jauhkan dari fitnah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang indah di dunia hingga kelak di surga. Indah di keluarga, indah di masyarakat, panjangkan umur kami dalam ketaatan setelah saya wafat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Masya Allah, jazakumullah. Syukran jazilan Bu ya atas kesempatannya dan juga petutur ilmu yang telah Bu ya sampaikan tentunya kepada kita semua pada kesempatan ngaji online sore hari ini. Dan kita juga berharap dan berdoa mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang terhindar dari hutang dan juga riba, dan Allah jaga selalu dari hutang dan juga riba. Amin amin ya rabbal alamin. Kita juga menginformasikan bahwasanya bagi teman-teman atau sahabat yang peserta pada kali ini yang belum terjawab pertanyaan-pertanyaannya, insya Allah akan ada kesempatan untuk dijawab pertanyaannya oleh guru kita tercinta Bu Yahya pada ngaji online bulan depan. Insya Allah setiap bulan akan ada ngaji online bersama guru kita tercinta Bu Yahya. Baiklah,
Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih, Masya Allah. Kita akan ada kuis yang akan ada hadiah yang menarik tentunya nih bagi peserta Zoom ngaji online pada sore hari ini. Yang insya Allah akan dipimpin juga oleh Mas Agus yang akan memberikan pertanyaan-pertanyaannya kepada peserta yang hadir kali ini nih, Mas Agus ya. Boleh nih Mas Ya, Agus, boleh diberikan pertanyaan-pertanyaannya. untuk para sahabat ngaji online jangan live dulu ya, jangan Ya, jangan dulu. jangan keluar dulu nih dari Zoom hari ini karena sekarang kuisnya digeser ke akhir sesi. Baik, bersiap-siap ini untuk semuanya sahabat ngaji online untuk menyimak pertanyaan-pertanyaan yang akan berhadiah dari BMT Abaja, merchandise atau bingkisan-bingkisan dari BMT Abaja. Baik, bersiap ya, Mas Egri untuk Ya. menunjuk nanti siapa yang raise hand duluan ini. Ya, nanti yang angkat tangan ya. Kalau setelah Angkat tangan. Ya, pertanyaan sudah dilontarkan, nanti angkat tangan. Yang tercepat akan kita pilih. Masya Allah. Silakan Mas Agus. Oke, Pertanyaannya. mohon ditunggu untuk pertanyaannya. Nah, ini belum nanya aja udah ada yang raise hand nih, Mas. Masya Allah. Nah, ini Buru-buru ya. di anulir yang raise hand duluan nih. Setelah Hmm. nanti pertanyaan selesai baru raise hand. Ya, betul sekali. Baik, berhubungan dengan umroh, sebutkan salah dua atau dua rukun umroh. Silakan. Oh, Insya Allah ada dari Bapak Bambang Setiono nih. Langsung angkat tangan tadi, Masya Allah. Udah siap-siap nih. Jarinya udah dipencet tuh. Masya Allah. Silakan, Mas Agus. Silakan, Bapak. Untuk jawabannya boleh dinyalakan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab. Rukun umroh menyebutkan dua ya. Salah Iya. satunya itu tawaf dan sa'i. Oke, betul. Untuk Masya selamat Allah. Pak Bambang. Kalau Bambang ya, Pak Bambang tadi akan mendapatkan hadiah dari BMT Al-Bahjah. Insya Allah nanti dikirim langsung nanti kontak dari admin kami ya, Pak Bambang. Kontak Baik, terima kasih. chat dengan admin kami. Oke, langsung yang sudah menjawab nanti nggak boleh ikutan menjawab lagi nih. Untuk pertanyaan Iya, kedua nih, Mas Egri, Insya Allah boleh, yuk siap-siap ya. siap-siap untuk raise hand-nya mendapatkan bingkisan dari BMT Al-Bahjah. Berapa kali dalam mengelilingi Ka'bah dalam satu kali tawaf, berapa kali mengelilingi Ka'bah? Oke, dari ada yang udah ngangkat tangan dari Aan Nur Hayati dari Tangerang nih. Silahkan dijawab. Ini Ibu atau Bapak nih. Kalau Ibu kita tidak diizinkan untuk kamera ya. Cukup voice-nya saja, suaranya saja. 7 kali. Bagaimana Mas Agus? Selamat. Masya Allah. Dari Ibu Aan ya, dari Tangerang ya, 7 kali. Iya, Masya Allah. Tepat sekali. Insya Allah nanti dikirim hadiahnya dari BMT Al-Bahjah. Amin, terima kasih. Ya, Masya Allah, sama-sama dari sama-sama. Tangerang. Ya, mangga silakan chat admin kami di BMT Al-Bahjah. Langsung chat admin, nomor admin kami di 0822 1500 0779. Iya, Masya Baik, Allah. langsung pertanyaan ketiga nih, Mas Egri. Boleh, silakan. Nah, jangan angkat tangan dulu ya. Setelah Ya, pertanyaan selesai baru boleh angkat tangan. Kalau tidak, Iya tidak nih. ditunjuk nantinya. Sebutkan nama bukit yang menjadi tempat untuk sa'i. Masya Allah dari bahasa Arab nih. Abdurrahman apa? Ya mungkin Abdurrahman ya. Masya Allah, silakan Bapak Abdurrahman. Abdurrahman ya, benar ya? Apa siapa nih? Abdi. Boleh dibuka mute-nya. Boleh, silakan. Bukit Marwah. Boleh diulangi lagi boleh? Diulangi lagi jawabannya. Bukit Jabal Nur, Ustaz. Bukit Marwah. Bagaimana Mas Agus? Kurang tepat jawabannya, Kurang tepat, Masya Allah. Yang lain Ada boleh. dua Ini bukit, ada nama dua bukit untuk menjadi Bukit tempat Safa sa'i. Marwah. Bukit Siapa Safa tadi? Safa Marwah. dan Marwah. Oh, Bukit maaf Safa sebelumnya. Marwah. Nah, Ditunjuk, kita belum anulir dulu ditunjuk. nih. Siapa nih Banyak yang yang masih tiba-tiba jawab? jawab. Pada semangat Banyak yang jawab nih. tiba-tiba jawab nih, Masya Allah. Semangat banget nih pada mau jawab nih. Masya Allah, kita anulir bagaimana Mas Agus ya? Ini pada Iya. banyak yang jawab nih.
Oke, untuk pertanyaan yang ketiga kita anulir dulu nih. Iya, Turun dulu Masya tangannya, Allah. turun dulu semuanya turun. Nah, nanti kalau misalkan ada yang tidak bisa menjawab, kita akan tunjuk ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan tunjuk untuk pertanyaan untuk yang menjawab selanjutnya. Nah, kalau misalkan tiba-tiba jawab semua ya. Turun dulu tangannya, boleh. Mas Agus, boleh suaranya tidak terdengar, Mas Agus? Oke, Mas Egi, Oke, boleh kedengaran. Silakan Nah, untuk ini pertanyaan selanjutnya. udah turun semuanya ya, udah turun Ya, semuanya udah. tangannya ya. Hmm. Nah, ini untuk pertanyaan yang selanjutnya nih. Apa yang dilakukan pada saat tahallul? Oh, Masya Allah, ada dari Mas Memotong Boim. rambut. Memotong Maaf rambut. Ibu, maaf Ibu, ditunjuk dulu ya Ibu ya. Ditunjuk dulu, baru Siapa nanti yang menjawab. ditunjuk? Mangga, silakan Mas Egri, silakan. Mas Boim, silakan. Boim yang mengangkat tangan, silakan di. Nah, Dibuka boleh. mic-nya. Hadir. Silakan. Ya, memotong rambut 3 helai. Oke, Masya minimal Allah. 3 Gimana, helai Mas ya Agus? Mas Boim ya. Oke, selamat untuk Mas Boim. Langsung chat Alhamdulillah. admin kami untuk nanti pengiriman hadiahnya ya. Alamat dan yang Nah, lain. Dek, ini mau lihat tangannya, di tangannya gimana caranya sih, Dek? Masya Allah. Hasilnya Tadi Nah, kita itu sudah kasih tahu ya Bu, itu ada di bagian ada tanda ada tanda tangan tangan Ibu nih yang kayak gini Bu. di Nah, bawah Ibu. di bawah ada Bu yang kayak gini tangannya. Kelihatan ya Ibu ya? Nah, Oke, Ibu yang dari tadi Ada, udah paham. semangat nih Mas. ada Udah gambar semangat jawab nih, tangannya di tapi handphone tangannya saya. nggak kelihatan gitu ya. Insya Allah. Boleh Ibu, Satu ada yang tanda satu tangan kayak gini pertanyaan ya Bu? terakhir nih Mas Egri, satu pertanyaan terakhir nih, hadiah terakhir Boleh, nih. silakan Mas Agus. Turunin dulu Udah ada tangannya. gambar tangannya di handphone saya. Misi Ustadz tadi nanti chat ke siapa ya? Chat ke admin. Admin yang Ya, mangga dari Mbak Linda untuk admin bisa hubungi tadi pemenangnya Mas Boim ya. Mas Egri masih di mute. Maaf, mungkin bisa dihubungi juga di 0822 1500 0779 untuk admin BMT. Silakan Mas Agus untuk pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir nih. Tadi dari materi yang disampaikan pada saat tadi penyampaian materi di awal. Berapa minimal penempatan untuk simpanan khususku? Masya Allah, ada dari Mbak Yani. Mas Agus, silakan Mbak Yani untuk menjawab. 50 juta. Oh, tepat Mbak Yani. Masya Allah. Masya Allah, Nanti Alhamdulillah. Benar ya jawabannya Mas jawabannya ya? tepat bisa langsung untuk chat atau komunikasi dengan admin kami ya Mbak Yani ya untuk nanti hadiah atau merchandise dari BMT Al-Bahjah. Baik, Alhamdulillah semua hadiah sudah dibagikan Iya. kepada sahabat BMT Al-Bahjah online yang ngaji hari ini. Insya Allah nanti ada bagi-bagi juga nanti di kesempatan episode selanjutnya Mas Egri. Ya, makanya bagi teman-teman Zoom peserta ngaji online bersama BMT, jangan sampai kelewatan ya Mas Agus ya, untuk Iya, ikut betul. terus di kajian online selanjutnya, yang insya Allah akan diadakan setiap bulannya. Selain dapat ilmu atau petuah dari guru kita tercinta Buya Yahya, dapat hadiah juga nih. Masya Allah, enak banget ya Mas Agus ya, dapat ilmu, dapat hadiah, dapat teman lagi. Betul sekali. Banyak keuntungan yang bisa kita Istiqomah dapatkan. bersama BMT Al-Bahjah. Masya Allah. Baiklah, tadi kita sudah selesai dengan beberapa agenda-agenda kita ataupun acara kita dari awal sampai akhir. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kita tutup juga kajian online kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon doanya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Buya. Afwan, Ibu, Masya Allah. Ustaz, syukran Buya. Assalamualaikum.